curahan wahyu dari langit yang disampaikan pada Rasulullah, ya kan? Seperti air yang turun, yang akan menyuburkan kembali hati-hati yang kering, mengobati gundah gelana, kegelisahan, rasa was-was, sehingga dengan itu menyuburkan keadaan hati dan melahirkan buah-buah amal soleh yang bisa dinikmati dan melahirkan pahala untuk bekal kita menuju rahmat Allah dan meraih surga yang didambakan. Ya, itu poinnya. Sebelum sampai ke Ramadan, cepat cari bekal. Cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, yang memberikan tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita bisa semangat untuk beraktivitas, seperti orang-orang dulu bisa beraktivitas. Ya, tidak seperti yang kamu bayangkan saat ini, tidak seperti yang kamu pikirkan. Sya'ban pun punya keistimewaan yang sangat istimewa, seperti Rajab punya keistimewaan, seperti Ramadan lebih istimewa lagi, ya kan? Nah, maka kata Nabi langsung diteruskan, yaghfulun nasu anhu. Karena itu banyak orang nggak sadar. Sekarang, jika dunia saja begitu demikian Anda kejarnya, kenapa untuk sang pemilik dunia yang menyampaikan langsung kepada Anda lewat Rasul yang paling dicintai, Anda tidak begitu semangat? Kenapa? Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang lemas tidak punya air, maka lemas pula dia saat puasa karena tidak punya gairah untuk meningkatkan ibadah. Itulah kenapa dinamakan dengan apa? Sya'ban. Sya'ban itu bulan ke-8 teman-teman sekalian, itu akan memasuki bulan ke-9. Itu sudah pasti, ya kan? 8 masuk ke 9. Kenapa saya mulai dengan 9 dulu untuk mengaitkan dengan konteks Sya'ban ini? 9 teman-teman disebut dengan Ramadan pada saat itu. Ramadan itu kembali ya, ada alif dan nunnya tuh, Ramadan. Ini pernah saya bahas pada kajian Aku Suka ya. Aku Suka, ya kan? Ayo kultum sebelum berbuka pada Ramadan. Itu insya Allah akan muncul lagi di tahun ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Ramadan nih, dari kata Ramadha, ada yang menyebutkan ramdha, sesuatu yang panas membakar, terik membakar. Ya, kalau ditambahkan alif dengan nun, kembali ke rumus tadi, sighah mubalaghah superlatif, alif dan nun menunjukkan makna sangat. Ya, sangat. Jadi cuaca yang ekstrim, yang sangat membakar, yang keadaannya begitu terik, gitu kan, panas. Nah, jadi di waktu itu ya, di waktu itu, walaupun nanti berganti ke waktu berikutnya, ya bisa jadi musim dingin, tapi karena peristiwa awal penamaan pertamanya sangat panas terasa, maka mereka menyebut dengan nama Ramadan. Panas, terik, membakar, ya kan? Nah, kalau sudah panas, sudah terik, itu orang-orang malas tuh keluar. Ya, jangankan dulu lah, kini saja saya alhamdulillah Allah pernah izinkan tinggal di wilayah Arab gitu kan. Musim-musim panas, so, teman-teman lah di wilayah-wilayah misalnya Amerika atau di Eropa, musim panasnya seperti apa? Ya, saya pernah mendapati saat di Tripoli itu musim panas yang cukup luar biasa. Sampai kalau angin datang itu, ya kita seperti ditampar gitu kalau di musim panas. Nah, ya, itu panasnya luar biasa dan uapnya kan sedikit. Kalau di kita itu, ya misalnya mohon izin ya, mohon maaf sebesarnya, kalau kita kepanasan kan keluarnya keringat, gerah. Kalau taruh kerupuk misalnya kan mengerut gitu ya. Tapi kalau di Arab tidak. Karena kering, uapnya sedikit, maka membakar sifatnya. Ya, kalau sudah panas itu panas. Ya, bisa hitam, hidung, lestreng itu kan ya. Dan seterusnya itu luar biasa. Makanya ada karunia Allah juga untuk menyesuaikan dengan iklim. Itu ada salah satu wilayah di daerah Sudan itu, ya guru saya pernah cerita, itu ada yang pigmen kulitnya itu sampai 4 ya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang ungu. Ada yang ungu. Dan di antara karunianya bukan untuk menunjuk rasial, bukan. Tapi karunia Allah untuk menyesuaikan dengan lingkungan tempat dia tinggal. Yang putih mungkin biasalah ya, sekitar 20 kan, sampai 25. Yang coklat di 26 sampai 30 kan. Yang hitam itu rata-rata ya ada sampai ya 38 40 gitu, 40. Tapi yang sampai ungu itu teman-teman sekalian itu rata-rata di 45. Kan panas biasanya. Kalau udah tinggi panasnya bisa 50, bisa 55. Dan sebagian kawan kita itu kalau mau tidur disiram air dulu kasurnya supaya terasa gitu ya, nyaman saat tidurnya. Nah, tapi apa manfaatnya bagi orang sekitaran? Ya Masya Allah, ya kan? Bagi orang yang coklat ke hitam sangat tidak bisa menyesuaikan. Tapi di lingkungan orang yang hitam misalnya, ya panasnya yang cukup terik, jangan dilihat kulitnya. Tapi bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan? Dia bisa beraktivitas normal-normal saja. Nyaman, siang-siang panas biasa saja gitu kan. Ya bahkan di yang ungu apalagi gitu kan. Ada banyak paket hemat untuk bisa masak telur, bisa cepat matang gitu kan. Beraktivitasnya nggak takut hitam lagi, udah ungu gitu kan. Tapi kuat gitu keadaannya, sudah bagus, sudah luar biasa. Nah itu hikmahnya diantaranya. Nah ini, tapi poinnya adalah
dengan sesuatu yang panas, terik dan sebagainya. Pada umumnya orang-orang Arab itu ya merasa kesulitan untuk beraktivitas. Sulit gitu kan? Nah, yang paling berbahaya itu sumber air. Kalau sudah kering, sudah terik, otomatis ya sumber-sumber air itu bisa kekeringan, bisa kosong. Karena itu apa yang mereka lakukan? Sebelum datangnya bulan yang ke-9 Ramadan, terik panas itu, maka mereka kompak membagi-bagi tugas-tugas kelompok. Mengelompok, dibagi-bagi. Ya, suku A, suku B, suku C dikelompokin oleh mereka. Ya, ada yang jaga di rumah, ada yang berangkat semua. Nah, masing-masing itu ditugaskan oleh mereka menyebar untuk mencari sumber air. Berpencar, mencari sumber air, kumpulin supaya bisa diambil, kemudian disiapkan untuk memenuhi kebutuhan bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Karena itu, kenapa bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban? Secara kultural, orang-orang Arab pada masa itu, mereka namanya dengan Sya'ban karena mereka membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok, yang kelompok-kelompok itu berusaha menemukan sumber air, yang dengan itu mereka bisa melakukan persiapan sebelum tibanya bulan yang ke-9, yang panas, terik, membakar, sehingga tidak mudah bagi mereka menemukan sumber air kembali, karena situasi sumur-sumur bisa kering pada masa itu. Nah, ini terkait dengan aspek kulturalnya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan di era Islam? Ya, karena pada masa Islam pun sampai dengan kini, teman-teman sekalian, sudah kurang lebih 1442 Hijrah. Ya, sudah masuk kita ke abad ke-15 dari sejak Nabi SAW hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang pun dipertahankan nama Sya'ban ini dengan pemaknaan syariat yang sangat luar biasa. Jadi saya menariknya begini, ada sesuatu yang secara kultur ya, secara kultural, secara budaya itu, ya sebetulnya kalau nggak bertentangan dengan syariat, itu syariat mengakomodir, dipertahankan, bahkan disupport. Jadi jangan selalu mempertentangkan syariat dengan budaya, enggak juga. Ya, Islam itu sangat menghargai, sangat menghargai. Di Indonesia apalagi ada budaya A, budaya C, budaya B dan sebagainya. Ya, bagi pemeluk Islam, karena undang-undang juga menjamin pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, bahkan Pancasila menjadikan jadi dasar yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks ini, agama memberikan tuntunan. Ini loh, menurut syariat Islam, kalau ada budaya-budaya yang seperti ini, baik, bagus, ayo support, ayo dorong. Di jahiliyah juga begitu, ada budaya-budaya yang dipertahankan oleh Islam sampai dengan kekinian. Di antaranya apa? Nama-nama ini, nama-nama yang berkembang. Nanti bahkan ada nama-nama yang melekat pada gelar. Misalnya Abu dan sebagainya. Itu jangan dikira nama Islami, bukan. Itu sejak jahiliyah sudah ada. Ya, sudah ada. Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan Abul Qasim, gitu kan? Ada lagi Abu Abdurrahman. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu gelarnya Abu Abdurrahman dan seterusnya. Jadi jangan misalnya hijrah langsung pakai Abu, tidak juga. Ya, jadi tidak semua yang Abu itu bisa berkonotasi baik, belum tentu. Ya, Abu Jahal juga Abu Jahal gitu kan? Itu menunjuk kepada sifat. Jadi jangan kalau ada Abu misalnya ini Islami, belum tentu. Ya, yang ada Abu Jahal kan, jadi ada sifat yang melekat pada kejelekan disebutkan supaya dominan, dikenal. Ini orangnya kontroversial, ini orangnya aneh gitu. Nah, itu kan sebutan masyarakat. Yang paling aneh kalau menyebut dirinya sendiri misalnya dengan sifat jelek, ya, menggunakan kata Abu, itu paling aneh gitu, ya. Karena di Arab pun itu sebutan-sebutan umum dari masyarakat. Biasanya kalau menyebutkan penghargaan baik itu pada anak pertama sebagai doa. Ya, misalnya Nabi SAW punya anak pertama Al-Qasim, maka disebut Abul Qasim untuk memberikan selamat kepada Rasulullah SAW dengan lahirnya anak pertama, semoga menjadi berkah dalam keluarga dan sebagainya. Itu asalnya. Nah, termasuk ini teman-teman sekalian. Ya, dalam konteks ini penamaan tahun Hijriyah sepanjang ya itu asalnya dari Islam sebelumnya, nama-nama baik. Kemudian ketika masuk Islam nggak bertentangan, bahkan maknanya ada korelasi dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Apa di antara korelasinya? Mari kita lihat. Jika dalam kultur Arab pada masa itu, mereka mengumpulkan air sebelum tibanya Ramadan, dalam konteks budaya, penamaan pada masa itu adalah menunjuk pada nama waktu yang begitu panas, terik, membakar, dan seterusnya. Bukankah dalam syariat Islam, teman-teman sekalian, Ramadan disebut dengan Ramadan? Bahkan namanya dipertahankan dalam Al-Quran. Disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang diwajibkan engkau menunaikan puasa itu, yaitu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan.
ya, yang engkau pahami dengan panas, terik, membakar dan sebagainya, yang pada bulan itulah diturunkan Al-Quran untuk menunjukkan kemuliaan Ramadan yang diwajibkan puasa pada masa itu. Kenapa ibadah puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada Rasulullah dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kemudian salah satunya kewajibannya turun di bulan Ramadan dan menggunakan nama yang sama? Karena manfaat puasa itu bisa membakar, menghanguskan dosa-dosa hamba yang mau beristighfar, yang mau bertobat, yang mau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang tulus dan dengan kesungguhan yang luar biasa. Di situ Nabi menyampaikan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa tanpa kecuali siapapun, ya, besar kecil, tua muda, ya, laki-laki perempuan, muslim beriman, kalau dia menunaikan puasa Ramadannya dengan penuh kesungguhan, ketulusan, ikhlas dan bermuhasabah, berintrospeksi, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal pertama yang Allah anugerahkan kepadanya adalah membakar semua dosa-dosanya, menghanguskan, menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan pada masa-masa yang lalu dengan taubat yang benar. Allah hanguskan, bakar dosanya seperti matahari menghanguskan benda-benda sekitarnya dengan terik panas yang luar biasa. Ya. Dipertahankan nama Ramadan itu mengandung makna yang tadi yang sangat luar biasa. Nah, karena Sya'ban secara kultural, ya, pada saat itu mereka mencari air bekal untuk ke Ramadan, maka Nabi pun memberi petunjuk seperti orang Arab dulu mencari bekal-bekal hanya untuk kebutuhan materialnya saja, kebutuhan jasmaninya saja, sedangkan nilai-nilai agama syariat itu mendorong kita memenuhi kebutuhan rohiyah kita, spiritual kita, karena spirit, imun spiritual ini akan menguatkan, memberikan kekuatan dahsyat kepada fisik dan pikiran kita. Ini intinya, soulnya ini dalam tubuh kita, rohnya, spiritualnya. Seperti orang Arab dulu mencari air, mencari bekal di bulan ke-8, bulan Sya'ban, untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka di bulan Ramadan, bulan panas, bulan terik. Seperti itulah Nabi memberikan petunjuk kepada kita, cari air di bulan Sya'ban, cari bekal. Ya, cari air, cari bekal. Karena di Al-Quran, teman-teman sekalian, tuntunan wahyu, tuntunan agama, tuntunan spiritual, itu seringkali juga oleh para ulama dikomentari, memberikan kesan kepada kita seperti air. Ya, air secara fisikal yang turun dari langit berupa hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, menggemburkan yang kering, menyuburkan kembali, kan? Menumbuhkan tanaman, melahirkan buah-buahan, banyak manfaatnya. Seperti itu pula curahan wahyu dari langit yang disampaikan pada Rasulullah, kan? Seperti air yang turun yang akan menyuburkan kembali hati-hati yang kering, mengobati gundah gelana, kegelisahan, rasa was-was, sehingga dengan itu menyuburkan keadaan hati dan melahirkan buah-buah amal saleh yang bisa dinikmati dan melahirkan pahala untuk bekal kita menuju rahmat Allah dan meraih surga yang didambakan. Ya, itu poinnya. Jadi kalau orang Arab dulu mencari air untuk kebutuhan fisik, maka di bulan Sya'ban Nabi memberikan petunjuk, cari bekal. Cari air-air wahyu. Itu ibaratnya, kata kiasannya. Ya, cari petunjuk-petunjuk wahyu. Cari, penguat dahaga. Pelepas segala hal yang kurang. Supaya engkau segar lagi saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang Arab sudah punya bekal ketika masuk Ramadan, mereka segar. Sudah punya minuman, sudah punya segalanya. Dengan minuman itu bisa beraktivitas. Walaupun panas, walaupun terik, sudah segar, sudah kuat. Ya. Bahkan nanti terjadi di era Islam, Masya Allah, Perang Badar, Ramadan, Fathu Mekah, Ramadan, kan? Dan sebagainya. Jadi, terkait dengan keadaan ini, teman-teman sekalian, maka diberikan isyarat dalam konteks penamaan ini, bahwa kenapa dipertahankan nama Sya'ban, seakan-akan Nabi memberikan satu isyarat kepada kita semua. Sahabat-sahabat meneruskan kepada kita semua. Nanti kita akan lihat kenapa saya sebut Nabi, kita akan turunkan nanti riwayat-riwayatnya. Bahwa sebelum sampai ke Ramadan, cepat cari bekal. Cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, yang memberikan tenaga kepada kita, kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita bisa semangat untuk beraktivitas, seperti orang-orang dulu bisa beraktivitas. Orang jahiliyah aja semangat beraktivitas. Kenapa kita yang sudah lewat dari jahiliyah menjadi lemah, menjadi banyak tidur, kan? Menjadi banyak lemasnya, menjadi jarang beraktivitas, sementara orang-orang dulu membangun kekuatan yang sangat luar biasa di Ramadan. Mereka bisa manfaatkan siang dan malamnya. Ada yang khatam Quran sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Ada yang Masya Allah malamnya hidup luar biasa, siangnya beraktivitas luar biasa.
Ini jangan sampai nanti ada alasan, bahkan menggunakan hadis palsu. Ya, siyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu hadis palsu, cepi. Ya, itu hadis palsu. Jangan sampai ke kantor carinya musola, gitu kan? Ya, musola. Habis kerja ke musola, gitu kan? Saat kerja ke musola, tidur lagi, tidur lagi. Nah, itu kan, ya pulang ke rumah tidur lagi. Cuma nunggu. Ya kan yang paling menarik gini, habis sahur, lihat kapan buka, habis buka, kapan sahur. Jadi apa manfaat yang bisa diraih? Karena itu orang-orang yang tidak punya persiapan sejak bulan Sya'ban, maka umumnya dia akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Ya, seperti orang lemas tidak punya air, maka lemas pula dia saat puasa karena tidak punya gairah untuk meningkatkan ibadah. Itulah kenapa dinamakan dengan apa? Sya'ban. Ya. Ya, sekarang kita bergeser lebih dalam lagi ke pemaknaan syariat dengan naungan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, paham ya? Insyaallah paham ya? Baik, bismillah. Nah, jadi saya mencoba untuk menampilkan dulu akar pemahamannya sehingga mengerti gitu. Saya tidak menginginkan Anda menghafal, tapi menginginkan kita memahami. Oh, ini maksudnya begini. Jadi ketika kita masuk ke bulan Sya'ban, mengerti, oh kenapa dinamakan dengan Sya'ban, maka ini harus saya lakukan. Ini panduannya. Karena di Islam tuh gini, di Islam tuh mustahil dan tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Ya, ada satu nama pun dalam konteks syariat yang tidak mengandung makna. Itu mustahil. Semua kata punya makna. Ya, saya gini lah ya. Karena kita mesti merenung ya. Apa yang kita kerjakan pun bahkan setiap hari, jangan-jangan belum dipahami. Coba, Anda, saya, kita sholat kan? Sholat ya, sehari 5 waktu. Waktunya kita paham. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tanya aja pada Anda, kenapa disebut dengan zuhur? Kenapa disebut asar? Kenapa disebut maghrib? Kenapa disebut isya? Pernah nggak satu kali kita meluangkan waktu untuk mengkaji? Oh, sudah zuhur nih, maksudnya apa? Kenapa namanya zuhur? Itu kalau mengerti kita waktu itu saja, ada getaran yang berbeda kepada jiwa. Akan ada sesuatu yang lain yang terasakan. Seakan-akan hidup kita itu selalu ingin memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Ya, ada pacuan yang tidak biasa. Apalagi kalau sudah masuk ke istilah-istilah spesifik ibadah. Ya, takbir, rukuk, sujud, kenapa dinamakan dengan ini, kenapa posisinya begini, kenapa, dan seterusnya, itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Ya, kita mulai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi secara fisikal, kita kekinian sekarang, bermimpi pun belum tentu, maka kita harus melacak. Ya, transmisi riwayat-riwayat yang tersambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah istimewanya dalam Islam. Jadi semua ilmu dalam Islam itu tersambungkan sisi keilmuannya dalam istilah keislaman itu sanad namanya, ada transmisinya, ada jalur periwayatannya, dan itu menarik. Itulah keunggulan dalam Islam yang menunjukkan kebenaran pula, kebenaran risalah. Jadi terkoreksi kalau ada yang keliru, terkoreksi karena terus turun-temurun terwariskan dan generasi nggak terputus. Ya, disebut dengan sanad, ya, silsilah periwayatan sampai ke puncak sumber yang primernya. Nah, karena kita nggak berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka kita harus melacak sumber-sumber ini sampai menuju ke Nabi SAW. Nah, yang paling punya peran besar untuk menyampaikan itu kepada kita adalah para imam-imam ahli hadis, ya, yang mereka mengumpulkan kitab-kitab riwayat dari turun-temurun, dari mereka dapat dari siapa, gurunya dari siapa lagi, dan itu sangat luar biasa akurat dan otentisitasnya dipertanggungjawabkan karena nyambung semua dan bisa dilacak bahkan dalam aspek sejarah. Dan paling menarik, para ulama kita selain punya kitab-kitab sanad, kutub itu kitab-kitab, jamak dari kata kitab, ya, kutub, ya, punya buku-buku sanad yang transmisi riwayat itu, ada sejarah lagi yang membuktikan bahkan ke orang-orangnya. Ini si fulan ini siapa, kebiasaannya apa, dan sebagainya. Nanti kita akan tunjukkan saat masuk dengan izin Allah ya. Kalau nanti ada kajian tentang ilmu hadis, saya akan tunjukkan beberapa referensi. Kita belajar dengan metode cepat untuk memahami. Nanti kalau ada waktu, kita belajar insya Allah ya. Misalnya kalau mendengar, ada rumus cepat nih. Dengar hadis begini saja, oh ini pasti palsu. Palsu ini. Oh ini cacat nih. Ya kan? Oh ini begini, nanti ada rumusnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab Al-Manarul Munif Fis Sahih Wad Da'if. Ya, Al-Manarul Munif Fis Sahih Wad Da'if. Ya, mercusuar. Ya, kalau di pantai itu ada satu pancaran cahaya lampu itu ya, untuk nyorotin ke kapal itu, yaitu manar. Ya, Al-Manar. Kalau tinggi disebut manarah. Ya, Al-Manarul Munif, pancaran cahaya yang terang, yang jelas, ya, Fis Sahih Wad Da'if, untuk menunjukkan ini sahih, ini dhaif. Jadi kalau kita dengar itu seakan-akan ada cahaya, ini sahih, ini dhaif. Itu ada rumusnya. Nanti kita belajar ya. Ya. Sekarang kita lacak dulu beberapa referensi. Pertama, yang diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid
Usama bin Zaid. Itu referensinya di dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Mohon izin saya menyampaikan berdasarkan tema kita ya, secara tematik urutannya. Nanti Musnad yang kelima 201 ini rawinya. Kemudian ada juga nanti Sunan An-Nasa'i. Nih, Musnad yang keempat, jadi yang keempat juga sama halamannya 201. Kemudian setelah itu kita turunkan sejak di sini kitab Sahih. Ya. Ini saya dahulukan yang ini ya. Ini lebih menunjuk kepada urutan tema kita. Sahih Al-Bukhari, kita ambil yang dua referensi saja yang paling kuat. Al-Bukhari nomor hadis 1969 ya. Kemudian riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim ya. Imam Muslim nomor hadis 1156 ya. Rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini rawinya ya, rawiyah Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah ya, Sayyidah Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Ya, kita mulai yang ini dulu ya, teman-teman sekalian. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat masuk bulan Sya'ban punya kebiasaan meningkatkan amalan beliau. Ya tadi, cari bekal tadi. Ya, cari bekal sebelum tibanya Ramadan. Beliau juga mencontohkan langsung kepada kita. Ya, bagaimana beliau meningkatkan amalannya. Dan amalan yang spesifik, yang banyak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ternyata puasa. Puasa. Siam. Ya, asyam. Ya, asyam. Ya, asyam ya, bukan asyap. Asyam. Ya, asyam. Ya. Lebih banyak meningkatkan puasa. Sehingga sementara sahabat itu ada yang merasa heran. Kenapa? Karena di bulan Rajab juga udah biasa puasa. Ya, Rajab kan termasuk bulan Hurum. Saya pernah bahas di edisi sebelumnya tentang Rajab. Rajab termasuk bulan apa? Hurum, bulan terhormat. Yang terhormat itu kita diminta meningkatkan kehormatan diri kita di hadapan Allah dengan menghindari maksiat dan meningkatkan ibadah. Saya pernah sampaikan ada satu ibadah spesial yang saat dikerjakan kita bisa meningkatkan ibadah kita sekaligus mencegah maksiat, itu puasa. Karena itu di bulan-bulan Hurum, bulan-bulan Hurum ada 4. Ya, 3 berurutan, 3 mutawaliyat dan 1 terpisah. Ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram bulan 11, 12, bulan 1, kemudian bulan ke-7 Rajab, wa Rajabun Mudhar. Ya, ma baina Jumada wa Sya'ban. Baik, itu biasa puasa. Nah, kemudian Ramadan juga iya, puasa sudah pasti karena ada kewajibannya dengan turunnya Al-Baqarah ayat 183 gitu kan. Nah, sementara di Sya'ban Nabi SAW puasa juga. Bahkan menariknya lebih banyak dibandingkan dengan bulan Rajab. Ya banyak. Sampai nanti saya tunjukkan komen Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti saya tunjukkan ya. Beliau memberikan komentar yang di-like oleh para sahabat dan di-share sampai dengan ke kita saat ini. Nanti saya tunjukkan di hadisnya di sini supaya tidak lompat, nanti saya urutkan. Nah, intinya beliau puasa. Sampai kemudian sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW tentang kebiasaan beliau itu puasa. Banyak sekali berpuasanya, banyak gitu ya, banyak. Sampai nanti ada riwayat mengatakan full, ya, karena belum jelas nanti ujungnya sampai ke Ramadan, berhenti dulu di fisal, di pemisah, supaya ujungnya nanti nggak puasa, khawatirnya sudah tiba Ramadan, ya kan? Nanti disebut dengan wisal itu ya, ada hukum nanti puasa wisal, nyambung. Bukan wisal ya, nyambung. Nah, ada lagi yang kemudian teman-teman sekalian menyebutkan banyak ya, banyak ini, banyak ukuran banyak ini nggak penuh tapi banyak gitu. Intinya Nabi banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban. Ketika dikonfirmasi khususnya nanti riwayat disampaikan oleh sahabat Usama bin Zaid, nah Nabi menjawab apa? Ya, dzalika syahrun. Ya, dzalika syahrun. Dzalika syahrun yaghfulu. Ya, yaghfulu an-nasu anhu. Ini kan? Dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu. Bima makna baina Rajab wa Ramadan. Fokus. Kata Nabi, dzalika syahrun, bulan Sya'ban itu yang kalian banyak tanya kenapa aku puasa, kenapa aku meningkatkan ibadah. Dzalika syahrun, itu bulan
Ya, bulan itu biasanya kalau menunjukkan dzalika ini pakai dzalika itu dalam bahasa Arab gini. Kita ingin menunjuk aspek ada dua. Kalau ingin langsung real itu menunjuk sesuatu yang jauh. Jauh. Unzur ila dzalikal masjid. Lihat ke masjid itu tuh, ya. Jauh. Kalau dekat hadza ini. Ya. La ana urid hadzal masjid faqat. Tidak, saya pengen masjid yang ini saja. Gitu kan? Hadza. Tapi ada juga kita gunakan kiasan majaz untuk menunjuk satu hal yang istimewa, agung. Ya, untuk menunjuk bahwa ini sesuatu yang jauh dari apa yang kau bayangkan, tidak sama dengan apa yang kau pikirkan, istimewa. Ya, maknanya ini, ya, tapi menunjuk sesuatu yang istimewa. Ya, seperti contohnya apa? Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau Anda cek di terjemahan, itu artinya kitab ini, Al-Qur'an ini. Kok bisa dzalika diartikan ini di situ? Ya. Padahal dzalika itu kan dalam konteks bahasa yang standar gitu kan. Kenapa diartikannya ini tapi menggunakan dzalika, diksinya kalimatnya itu ingin mengungkapkan sesuatu yang agung. Karena asalnya begini, kalau kita bedah itu dzalika itu dza lam dengan kaf. Dza-nya dari hadza, kan? Kalau kita ingin ambil konteks yang majaznya ya, yang menunjuk sesuatu yang agung ya. Dza-nya ke hadza, lamnya lamul bu'di, lamul bu'di. Ini agak dalam ngajinya sedikit ya. Kafnya kaful khitab. Kaful khitab menunjuk kepada yang diajak bicara. Ya, yang dikhitab, diajak bicara. Ya, dza artinya ini, lamul bu'di menunjuk yang jauh, kaful khitab. Jadi saat Al-Qur'an diturunkan, ya itu banyak orang yang mencibir Nabi, yang komen gak bagus, mencela Nabi, menuduh Nabi, ya, bahkan meragukan Al-Quran, ada yang ingkar sampai nuduh, ya. Jadi kalau cuman meragukan, syakka ya syukku, ya, syakka ya syukku. Tapi kalau ragu sambil nuduh, ya, kayaknya bukan ya. Al-Quran itu bukan dari wahyu Allah itu. Tapi nuduh itu rekayasa Muhammad aja kayak SAW. Ya, itu rekayasa. Muhammad itu penyair, Muhammad itu penyiir, tuduhan orang-orang dulu. Mereka itu meragukan sekaligus tuduh. Di dalam bahasa Arab disebut dengan raba, ya rubu, raiban, raib. Ya, makanya ketika mereka mohon maaf mencibir Nabi, mengejek Nabi, menuduh Nabi, turun pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hei, dzalikal kitab, kitab ini, Al-Qur'an ini, ini, ya, jauh sekali kamu dari apa yang kau bayangkan, dari apa yang kau pikirkan, dari apa yang kau tuduhkan. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak pantas kamu menuduh Nabi SAW. Tidak pantas kamu menuduh Al-Quran. Gak ada keraguan di dalamnya. Gak seperti yang kamu tuduhkan. Ya, kamu nuduh tapi gak punya bukti. Itu kalau kita ngaji agak dalam temukan keindahan ini. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Kata Nabi, dzalika syahrun. Kalau kita ingin turunkan ini dengan pemaknaan agung, menunjuk keagungan, bulan itu, Sya'ban itu sebetulnya agung. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Ya, tidak seperti yang kamu gambarkan. Bukan cuma Rajab saja yang sebelumnya kamu puasa, menjaga kehormatan. Sya'ban juga punya keistimewaan. Gitu cara memahaminya. Ya, tidak seperti yang kamu bayangkan saat ini. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Sya'ban pun punya keistimewaan yang sangat istimewa. Seperti Rajab punya keistimewaan. Seperti Ramadan lebih istimewa lagi. Ya kan? Nah, maka kata Nabi langsung diteruskan, yaghfulun nasu anhu. Karena itu banyak orang nggak sadar. Ya, ghaflah itu lalai, yang nggak sadar, ya nggak sadar. Banyak orang nggak sadar bahwa itu tuh punya keistimewaan kata Nabi, ya. Nah, maka pertama Nabi menunjukkan Sya'ban itu yang mana letaknya supaya nggak salah. Ya, kalau orang-orang dulu sudah mengerti pasti letaknya di situ, kan? Tapi bagi kita sekarang kan mencari, coba anak-anak sekarang, ya tanya aja sekarang. Ayo coba bulan Safar bulan keberapa? Apa? Sabar? Bukan Safar. Ya Safar sih kok sobut maaf gitu. Bukan itu. Bulan Safar bulan keberapa? Ya, oh Safar perjalanan maksudnya. Papa mau Safar. Tuh, kan? Coba tanya, Safar bulan keberapa? Ya, Syawal bulan keberapa? Tuh. Coba dicek lagi generasi TikTok nih yang sekarang nih. Ya, jadi kembalilah untuk mengejar kembali, ya, mendalami kembali agama dan sebagainya supaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih baik. Maka Nabi berikan kisi-kisi kepada kita. Baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban yang dimaksudkan yang istimewa ini baina, di antara Rajab bulan ke-7 wa Ramadan bulan ke-9. Ya. Jadi antara 7 dan 9. Berarti berapa? 8. Ya. Berapa? 8.
Ini bulan ke-8 Sya'ban. Apa yang istimewa di situ? Pertama, kata Nabi, turfa'u fihil a'mal. Turfa'u fihil a'mal. A'mal. Di bulan itu, amal-amal kita itu secara spesifik disebutkan langsung. Amal-amal kita pada saat itu secara langsung gitu, ya, dilaporkan, disampaikan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Gak dilaporkan pun Allah sudah tahu, gitu kan? Tapi ini ingin menunjukkan satu keistimewaan. Ingin menunjukkan apa? Satu keistimewaan. Bagaimana malaikat banyak kemudian ya melihat amalan kita, menyampaikan kepada Allah langsung, itu kebanggaan. Ya, saya gambarkan ginilah. Anda aja kalau ada pejabat tinggi diundang datang, bangga kan? Apalagi kegiatan Anda disampaikan. Anda kerja nih, pekerjaan Anda. Terus setiap kali kan dipantau. Ada pengawas, pimpinan juga tahu, supervisor tahu pekerjaan Anda tiap hari. Tapi kalau disampaikan begini, hey, khusus bulan Maret nanti, itu semua pengawas akan melaporkan pekerjaan Anda di bulan itu kepada saya, kata pimpinan. Ya kan? Bukankah pada saat itu Anda akan sungguh-sungguh? Walaupun setiap hari dipantau, kerjaan Anda kan dipantau. Ya, masuk kantor ada fingerprintnya, kan? Dipantau. Pantauan bagaimana penyesuaian dengan hak dan kewajiban. Jangan sampai kewajiban sedikit, hak pengen banyak. Kan lihat ada absensi dan sebagainya. Itu dipantau. Tapi kalau pimpinan mengatakan, ya, spesial untuk bulan Maret misalnya, semua nanti pekerjaan akan dilaporkan langsung kepada saya, ya. Padahal tiap hari juga tahu dan dilaporkan, tapi Anda menyampaikan itu untuk menunjukkan satu keistimewaan. Berarti ada yang spesial di bulan itu nih. Ada sesuatu, maka Anda banyak bersungguh-sungguh. Ya kan? Ini dunia pekerjaan saja, Anda merespon dengan luar biasa. Padahal apa yang didapatkan belum tentu dinikmati. Gajian tiba-tiba meninggal. Bisa terjadi. Sekarang, jika dunia saja begitu demikian Anda kejarnya, kenapa untuk sang pemilik dunia yang menyampaikan langsung kepada Anda lewat Rasul yang paling dicintai, Anda tidak begitu semangat? Kenapa? Untuk dunia yang sementara, begitu Anda kejar. Tapi perintah sang pemilik dunia yang langsung menginfokan kepada kita lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Bahwa spesial di bulan Sya'ban itu, di bulan. Jadi ada harian, amalan kita ditatap langsung oleh Allah, gitu kan? Ada bulanan. Bagaimana diinfokan kepada kita, malaikat itu berlomba-lomba menyampaikan catatan amal kita kepada Allah. Dan itu kebahagiaan bagi malaikat. Ya, kapan lagi langsung melaporkan langsung kepada Allah? Nggak semua malaikat bisa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di saat itu, ini kalau informasi Rasulullah SAW itu sudah pasti valid, ya. Dan ini mohon maaf, ini bahasan spiritual ya. Bahasan agama gitu, ya, ditangkapnya pakai iman, ya, nggak pakai akal. Jadi akal kita itu jangan dipaksakan untuk menangkap bahasan-bahasan iman, nggak akan nyambung. Semua yang melekat pada manusia sifatnya terbatas. Pendengaran terbatas, semakin tinggi frekuensi semakin nggak bisa dengar. Penglihatan terbatas, semakin jauh semakin tak terlihat. Jika pendengaran dan penglihatan punya batasan, kenapa akal selalu nggak pengen punya batas? Ya, akal kita pun terbatas. Jadi kalau ada yang nggak sanggup ditangkap oleh akal, tangkap pakai iman kita. Maka amalan ini disampaikan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laporkan langsung, ya Allah, hamba-Mu si fulan sedang begini, hamba-Mu si fulan sedang begini. Maka apa yang langsung Nabi berikan bimbingan kepada kita? Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Fa uhibbu an yurfa'a amali, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Masya Allah. Maka aku sangat menginginkan, sangat mencintai. Uhibbu itu bisa cinta, bisa sangat ingin, ya, sangat ingin. Ana uhibbu hadzal kitab. Saya sangat pengen sekali buku ini. Ya, ya bunayya ta'al mama nadhhab ila hunak. Ya anakku sayang, ayo kita pergi ke sana dulu. Mama uridu hadzal kitab. Mama, saya pengen buku ini. La hunaka afdal. Enggak, itu lebih bagus. Walakinnani uhibbu hadzal kitab. Tapi saya sangat ingin buku yang ini, ya. Nah, nanti kalau konteks kehidupan, uhibbu bisa dengan anak gitu, cinta. Ana uhibbu waladi, saya sangat mencintai anak saya, ya kan? Nah, itu mahabbah, kecintaan, ya. Jadi, ketika kita katakan Nabi fa uhibbu, ya, maka kata Nabi, aku sangat menginginkan. Sangat menginginkan, seperti seseorang menginginkan dengan rasa cinta yang paling dalam. Itu kurang lebih demikian. An yurfa'a amali, saat amalku itu diangkat, disampaikan kepada Allah, ya, wa ana shaim, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Nabi yang ma'sum, Nabi yang
paling takwa, kan? Nabi yang paling dekat dengan Allah, dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim, dijamin surga, inna a'tainakal kautsar dan sebagainya. Masih mencoba meningkatkan kualitasnya sehingga beliau ingin dinilai terbaik oleh Allah ketika tiba masa Sya'ban itu. Saya ingin disebutkan dalam keadaan yang istimewa. Dia disebut kepada Allah itu dalam keadaan yang tampil baik. Ya. Dan Nabi mencontohkan yang tinggi-tingginya. Ya, apa itu? Itu puasa. Karena puasa itu saya katakan tadi, dalam puasa kita akan terbiasa menjaga dua hal. Satu, menjaga amal soleh kita. Ya, menjaga amal soleh kita supaya konsisten ditingkatkan. Karena itu saat puasa kita senang baca Al-Quran, senang sedekah, senang baca Al-Quran, itu sudah otomatis. Dan yang kedua, menjaga diri. Ya, yang pertama menjaga amal soleh untuk ditingkatkan, yang kedua menjaga diri untuk tidak beramal salah. Makanya orang-orang puasa yang beriman puasa itu pasti menjaga dari perbuatan maksiat. Nggak ada orang puasa sengaja bohong, sengaja menipu, gitu kan? Ya, sengaja berselisih, sengaja berbuat fitnah, sengaja bikin hoax, itu nggak mungkin, nggak ada. Karena minimal dia takut batal puasanya. Karena itu orang puasa itu amalannya cenderung baik. Nah, kalau sudah baik disampaikan kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya Allah, si fulan hamba mau puasa. Ya Allah, si fulan sedang baca Al-Quran. Ya Allah, saat ini si fulan sedang sedekah. Itu semua tuh baik. Maka Anda bisa bayangkan Nabi dalam kondisi bulan Sya'ban itu, kenapa diantaranya beliau menyampaikan ya kepada kita semua bahwa beliau terbiasa menunaikan puasa, itu salah satunya rahasia terbesarnya. Satu, Sya'ban punya keistimewaan. Istimewa pertama yaitu diangkat dan disampaikannya kan ya amalan langsung seorang hamba. Jadi kalau biasanya kan hari-hari biasa dicatat, malaikat catat kan, raqib, atid, ya. Hadza ma ladayya atid, ya. Inilah ada yang nyatet nih. Ya, ada raqib, ada atid, kan? Itu catat di surat Qaf itu kan disebutkan teman-teman sekalian. Jadi catat itu biasa. Dan Allah Maha tahu sebelum dicatat, saat dicatat, sedang dicatat, setelah dicatat, Allah Maha tahu semuanya. Ya, tapi yang istimewa Sya'ban itu catat, laporkan langsung, sampaikan dan Allah Maha tahu yang dilaporkan. Tapi malaikat merasakan kebahagiaan ketika menyampaikan itu. Ya, dan kita ketika pada saat demikian kita merasa wah ini sedang diangkat amalan kita ingin memberikan yang terbaik. Itu kan? Nah, ini poinnya. Jadi ini keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama, yaitu saat amalan kita diangkat dan Nabi memberikan isyarat untuk memberikan kekuatan pada amalan ini. Maka contoh Nabi yang pertama adalah menunaikan puasa. Jadi sunnah, ada puasa sunnah yang spesifik dikerjakan di bulan Sya'ban. Seperti Rajab kita puasa sunnah juga, ya, bulan-bulan haram. Seperti Ramadan ada puasa wajib, Sya'ban pun ada spesifik puasa di bulan Sya'ban, yaitu puasa sunnah Sya'ban. Ya, puasa sunnah Sya'ban. Nah, sekarang waktunya bagaimana? Kalau kita lihat teman-teman sekalian, waktunya yang saya maksudkan apakah sehari, apakah 2 hari, harinya apa dan sebagainya gitu kan. Nanti kita lihat. Di dalam kitab sahih di Al-Bukhari nomor hadis 1969, hadis Muslim nomor hadis 1156. Nah, kalau kitab hadisnya beda misalnya atau di Anda ada ikhtisar, ini Anda bisa cari rawinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, ini pasti insya Allah sama ini. Ya, kalau sudah masuk rawi sama, nggak mungkin berbeda. Ya, maka Sayyidah Aisyah menyampaikan, ma ra'aitu. Ya, qalat beliau menyampaikan, ma ra'aitu. Saya tidak pernah menyaksikan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala. Ya, istakmala menyempurnakan siyaman syahrin, puasa beliau dalam sebulan. Ya, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mengamati melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulannya, sebulan penuh. Ya, sebulan penuh. Kecuali apa? Kecuali Ramadan. Belum selesai hadisnya. Ya. Wa aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan memperbanyak puasa sunnahnya. Memperbanyak puasa sunnahnya di luar Ramadan tadi. Ya, di luar Ramadan tadi. Di kala Ramadan kan sudah wajib, ya kan? Nah, di luar Ramadan kan sunnah kan?
Di Ramadan apa? Sunnah. Kecuali nanti ada yang wajib untuk mengqadha atau nazar, gitu kan? Atau nazar. Nah, yang ini ada puasa sunnah. Ya aku saksikan Nabi berpuasa sunnah. Senin puasa, gitu kan? Kamis puasa, gitu kan? Ayyamul bid, Nabi menyontohkan kepada kita, mengisyaratkan. Tapi ada banyak Nabi banyak berpuasa dalam sebulan itu, banyak. Ya, kapan itu? Fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Ini bulan yang ke-8 tadi, Sya'ban. Jadi tidak pernah aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh, ya, kecuali di bulan Ramadan yang wajib tadi, dan memperbanyak puasa sunnahnya di bulan apa? Sya'ban. Bahkan ada riwayat menyebutkan, teman-teman sekalian, bahwa kadang Nabi penuh puasa Sya'ban. Ada riwayat menyebutkan demikian. Ada riwayat menyebutkan ya memperbanyak. Jadi ada pernah sekali disebutkan penuh. Ya, jadi kalau Sya'ban ya misalnya 29 hari, 30 hari, gitu kan? Tapi Nabi pun menegaskan nanti ada hukum puasa wisal yang menyambung. Jadi khawatir karena dulu belum diketahui, nggak seperti kita sekarang. Ya, untuk ru'yat canggih, ada teleskop, ada macam-macam dan sebagainya. Bahkan falaknya udah makin canggih. Udah ketahuan sekarang hitungan falaknya bahwa nanti secara astronomis ini nanti ketinggian hilal sekian, udah di atas 3 derajat nanti, ya, pada saat ijtima konjungsi itu terjadi, nanti ketinggian hilal sudah tinggi di atas 3 derajat, dipastikan itu keesokan harinya udah puasa. Nanti 1 Ramadan bersamaan dengan 13 April. Ya, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu akan bersamaan. Ya, kemungkinan besar akan sama keseluruhannya. Nanti saya berikan lagi kalau sudah masuk materi itu, termasuk dengan doanya. Nanti kita belajar lagi. Ini masih panjang rangkaiannya, ya, masih panjang. Kembali ke sini. Nah, tapi karena di zaman Nabi itu belum secanggih kita sekarang, maka dikhawatirkan nanti tahu-tahu sudah masuk Ramadan, masih puasa Sya'ban, niatnya salah, gitu kan? Karena itu nanti di pembahasan fikih-fikih klasik itu ada, kalau sudah mau masuk mendekati ke akhir Sya'ban jangan puasa lagi. Ya, khawatirnya sudah masuk apa? Ramadan, ada jeda. Nah, karena itu ulama kontemporer sekarang mengatakan, tapi kalau sudah diketahui jedanya, maka boleh, kalaupun mau penuh. Ya, karena ilatnya dulu dilarang itu karena dikhawatirkan masuk Ramadan. Tapi kalau Ramadannya diketahui, maka tidak ada masalah di situ. Ya, karena al-hukmu yaduru ma'a illatih. Itu di ilmu ushul fikih. Al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum itu dalam fikih itu melekat berdasarkan sebabnya, illat. Jadi kalau sebabnya hilang, sepanjang hukumnya bukan melekat wajib kepada kita, maka bisa hilang. Tapi kalau sudah wajib melekat, maka nggak dipandang ilat. Ya, makan daging babi haram. Ya, jangan ditanya apa ilat, ya kalau itu perintah. Ya, wajib kita untuk meninggalkan. Walaupun Anda mengatakan, karena ini dikaji, ini ada belatungnya, ada ininya, ada joroknya. Jadi kalau babinya sudah nggak jorok sekarang, dikasih makannya yang bersih-bersih, yang menyehatkan, jadi halal. Nggak begitu juga. Ya, jelas paham ya? Nah, tetap mengikat hukumnya. Jadi kembali kepada Sya'ban ke sini, Nabi SAW tercatat dalam sejarah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang dilihat esensinya bukan sekedar puasa. Ya, bukan menjaga lapar, menjaga haus, nahan semuanya gitu kan, tapi tidak demikian adanya saja. Nabi lebih memberikan isyarat kepada kita untuk kembali ke makna Sya'ban yang sesungguhnya. Yang tadi secara filosofis adalah mencari bekal-bekal yang terbaik, menyiapkan diri kita dengan mulia, dengan baik gitu kan. Supaya apa? Supaya siap-siap di bulan yang ke-9. Supaya dosa-dosa kita bisa dibakar, dihanguskan, ya, seperti halnya Ramadan pada masa itu membakar dan menghanguskan dengan teriknya matahari sekitaran benda-benda sekitarannya. Maka demikian kita berharap di bulan ke-9 saat Ramadan dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar, dihanguskan dengan suasana Ramadan yang kita siap menjelangnya. Itulah keutamaan pertama dan amalan yang dikerjakan oleh Nabi. Karena itu tidak ada amalan spesifik untuk berlatih kecuali apa? Kecuali puasa. Dan puasa itu sangat efektif karena ketika kita membiasakan minimal di Sya'ban, ke Ramadan sudah siap. Ya, karena itu saya izin ya untuk mengingatkan. Pertama, bagi teman-teman yang mu'alaf misalnya, ya, yang di tahun-tahun ini belum sempat memulai puasa, ya, bersiap Ramadan, itu bisa latihan sekarang. Ya, anak-anak kita yang balik nih tahun ini yang belum biasa puasa misalnya, yang belum berlatih, bisa berlatih di bulan Sya'ban. Jadi jangan sampai Ramadan nanti pas jadikan latihan. Nah, sekarang mulai latihan. Yang namanya latihan nggak perlu dipaksakan. Artinya memulai bertahap dulu. Misal nanti saya mulai hari Senin nih, insya Allah, bismillah, Senin mulai. Karena baru pertama puasa, misalnya jam 12, aduh, kok perutnya udah perih ya, nggak bisa ditahan, gitu kan. Nggak apa-apa buka. Nanti setelah menyesuaikan, besoknya tambah lagi sampai ke asar, gitu kan. Ini maghribnya sejam 6 lewat 6. Asar jam 4 nggak kuat, gitu ya. Tahan sampai jam 5 misalnya kan. Tapi situ sudah perih, sudah sakit, jangan dipaksakan. Termasuk anak-anak kita ya, yang baru-baru. Jangan ibu mengatakan, ayo nak, berjuang, jihad fisabilillah. Jihad apaan? Udah, cepat buka. Ini kan puasa sunnah. Buka, sudah buka, kemudian siap lagi, besok terbiasa, sehingga besoknya lagi lebih menikmati, sampai ke maghrib, Masya Allah. Sampai maghrib aja, jangan terlampau soleh ya, berarti sampai ke isya, tidak. Maghrib aja. Di sampai maghrib buka, karena nanti ada aliran yang terlampau soleh. Ya,
aliran terlampau soleh ini bukannya pas Isya. Pas Isya. Ya, jadi salah mengartikan ayat tsumma atimmus syiyama ilal lail. Ya, sempurnakan puasa sampai menuju lail malam. Jadi mereka mengartikan maghrib belum buka, Isya bukanya. Hati-hati, itu aliran yang menurut saya sangat bermasalah, kontroversial. Kenapa? Nabi aja sesoleh-solehnya bukannya maghrib. Anda bukan Nabi, kenapa Isya, Joni? Jadi kalau ada yang Anda bertamu, maghrib dia tiba-tiba pamit ke kamar dulu apa, terus Isyanya makan, itu patut diduga gitu ya. Tanya supaya kita tidak menduga yang macam-macam. Sampai maghrib, sampai kita terbiasa lagi mengerjakan itu semua sampai ke Ramadan kita maksimal. Ya, dan boleh berdoa, kita minta kepada Allah. Ya, Imam Ahmad pernah meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, juga di bulan Ramadan. Kalau Imam Al-Baihaqi dengan riwayat sedikit berbeda di kitab Syu'abul Iman. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, mohon sampaikan ke bulan Ramadan. Ya, memang secara sanad hadis ini ada masalahnya. Ya, karena ada seorang bernama Ziyad An-Numairi di salah satu sanad itu bermasalah, disebut dengan rawi mungkar. Jadi ada 3M secara sanad itu yang bermasalah ya. Satu itu matruk ya. Mungkar dulu, mungkar kemudian matruk, ketiganya maudhu. Mungkar, matruk, maudhu. Kalau mungkar itu yang diduga sering berbuat yang tidak pantas gitu kan. Nah, karena ketidakpantasan ini maka ulama menyebutnya ada aib di orangnya. Jadi jangan sampai hadis diriwayatkan oleh orang itu diterima. Kenapa? Karena kalau diterima takutnya jadi celak kepada riwayatnya. Oh, pantas di orang Islam begini, hadisnya diriwayatkan oleh orang bermasalah, ini orang mabuk gitu kan dan sebagainya. Itu untuk mencegah itu maka ada batasan-batasan kriteria. Nanti hadis sahih itu nanti ada 5 turunannya. Ya. Maruya adil abdid dhabiti an adil dhabiti min ghairi syaddin wala illatin qadihatin kan. Jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, nanti ada batasan dhabit yang kuat ingatan kan, min ghairi syaddin wala illatin qadihatin. Jadi tidak ada cacatnya, tidak ada illatnya, sebab-sebab yang buruknya dan seterusnya. Nanti ada 5 turunan. Ya, 5 turunan yang paling utama. Jadi teman-teman sekalian, nah ini ada bermasalah namanya Ziyad An-Numairi. Jadi ini disoal sering berbuat sesuatu yang tidak pantas sehingga hadisnya sebut mungkar, sesuatu yang diingkari. Orangnya sebetulnya walaupun kalimatnya benar. Ya, kedua ini matruk. Matruk ini yang ditinggalkan. Kenapa? Karena orangnya seringkali berkata-kata yang misalnya mohon maaf ya, kadang nggak konsisten. Yang kadang-kadang ngarang-ngarang gitu walaupun cerita dan sebagainya sehingga nggak bisa dibedakan itu hadis apa cerita sebetulnya. Ya, nah itu yang seperti itu ditinggalkan, matruk. Yang ketiga maudhu. Maudhu itu yang dikarang-karang, memang bukan hadis. Orangnya suka ngarang. Ya, begitu ngarang-ngarang misalnya disebut sebagai hadis bahkan dipopulerkan. Ya, saya punya buku yang saya tulis itu menyoal hadis populer. Nanti mungkin kita bisa cetak ulang, teman-teman bisa dapatkan beberapa yang populer di masyarakat ternyata hadisnya bermasalah. Ya, contoh makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Ternyata bukan hadis loh. Itu kisah. Nah, cuma bagaimana menghukumi doa tadi? Sederhana sebetulnya. Yang bermasalah itu teman-teman sekalian orangnya. Ya, di jalur sanad. Sedangkan doanya itu gak ada masalah. Matannya gak ada masalah. Baik, gak ada masalah. Jadi sederhana saja. Bacaannya itu gak apa-apa. Yang kita tepikan tuh orangnya. Ya, kalaupun kita nggak anggap sebagai hadis, ya anggap sebagai doa saja. Kita tepikan hadisnya kalau dianggap sebagai bagian bermasalah. Ingat, jangan dipotong ya ceramah saya. Yang saya maksudkan menepikan sanad dalam konteks tadi. Sanadnya simpan saja. Toh kita abaikan sanad pun dengan berdoa, isi doanya nggak ada masalah. Saya tanya Anda begini, boleh nggak kalau saya berdoa begini? Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada hamba dan keluarga. Saudara-saudara hamba ya Allah, kerabat-kerabat hamba di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang saat ini ya Allah. Dan hamba mohon ya Rabb, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Allah. Mohon sampaikan ya Allah, berikan kesehatan, kebaikan, kebahagiaan bagi kami. Berkahi kami di bulan Sya'ban ini, sampaikan ke bulan Ramadan. Saya tanya boleh nggak? Anda jawab boleh. Nah, itu bahasa Arabnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu bahasa Arabnya, Cepi. Nah, itu. Jadi sama aja ketika kita pakai bahasa Arab itu seperti itu. Intinya Nabi meminta kepada kita saat masuk pertama bulan Sya'ban itu ya membiasakan puasa dan memperbanyak doa. Kita berdoa. Ya, jadi maksud saya gini, saya tidak ingin kita berdebat, berdiskusi masalah, oh ini dhaif. Ini Anda belajar ilmu hadis dulu.
Nanti di ilmu hadis itu dijelaskan. Ini loh, dhaif ini dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara usul ini nggak boleh tolak semuanya. Tapi kalau perkara-perkara amal-amal, afdhaliyatul amal, amal-amal utama, sepanjang tidak parah atau matanya tidak bermasalah, itu nggak ada masalah. Karena tanpa riwayat, tanpa yang riwayat tadi pun rawi-rawinya, nggak tanpa orang-orangnya, toh kalau kita baca biasa pun diposisikan sebagai doa, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Jadi intinya silahkan perbanyak doa bulan Sya'ban ini, minta kepada Allah kebaikan, minta kemuliaan, minta dikuatkan untuk berikhtiar, beramal dan sebagainya, lalu berlatih ini. Nah, apakah sampai di sini saja? Tidak. Ternyata Sya'ban itu diantara keistimewaannya, ada awalnya, sekarang kita di fase-fase awal, ada pertengahannya. Ya, pertengahan itu bahasa Arabnya nisfun. Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nah, sekarang apa keistimewaan di pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu? Apakah benar seperti yang masyarakat kerjakan sekarang? Atau ada referensi di hadisnya yang memang ada amalannya, tapi nggak seperti yang masyarakat duga kekinian? Atau memang benar seperti itu, cuman caranya ada yang harus disempurnakan? Nah, itu nanti ada bahasan tersendiri, termasuk di akhir Sya'ban ya. Jadi memang Sya'ban ini awalnya ada keistimewaan, sudah kita bahas, tengah-tengahnya ada keistimewaan, dan akhirnya ada keistimewaan. Dan akhir Sya'ban itu nanti akan menjadikan sebuah kurikulum yang mengantarkan kepada pembahasan Ramadan. Sehingga saat Ramadan datang itu seperti tamu mau datang, kita terima, sudah siap kita. Sudah punya bekal. Ya, seperti tamu mau datang ke rumah, kita sudah siap, ada bekalnya, ada segalanya, ada macam-macam. Lalu kita katakan, "Selamat tiba. Silahkan datang." Gitu kan? Ya, kemudian silahkan duduk nyaman, silahkan nikmati dengan segala kenyamanan yang ada saat ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, Masya Allah, urahibu bika. Saya menyambut Anda dengan segala kelapangan jiwa, kekuatan dan sebagainya. Rahiba yarhabu, menyambut sesuatu dengan lapang, dengan nyaman, dengan penuh kesiapan. Ya, rahaba yurahibu, itu berusaha melapangkan diri, menguatkan diri sehingga kita bisa menyambut sesuatu dengan lapang dan baik. Nah, kata keterangannya, sifatnya disebut dengan tarhib. Rahaba yurahibu tarhiban. Tarhib itu usaha untuk menyiapkan diri, sehingga kita bisa menyambut dan menerima sesuatu yang datang dengan lapang, dengan siap, dan dengan mudah. Maka dari sini ada istilah tarhib Ramadan. Bagaimana kita menyambut Ramadan akan datang di bulan depan dengan penuh kelapangan, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keindahan, dan dengan penuh kesiapan. Sehingga saat datang kita ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat tiba. Ya wahai Ramadan, selamat tiba wahai segala keutamaan, wahai segala keistimewaan amalan, wahai segala ampunan yang datang dari Allah, segala rahmat dan segala kemuliaan. Kita sudah siap. Apa yang diperintahkan? Sami'na wa ata'na. Sami'tu wa ata'tu. Itu kurikulumnya. Tapi bagaimana menyiapkan diri kita untuk tarhib yang sesungguhnya? Kita akan teruskan episode ini pada pekan-pekan yang selanjutnya insya Allah. Ya. Nah, supaya nanti lebih terukur. Saya khawatir kalau bahas sampai subuh yang didapatkan cuma 1-2 poin. Tapi kalau seperti ini, kita bisa pecahkan sedikit-sedikit. Lalu kita isi dulu awal sampai ke pertengahan, nanti masuk tengah-tengah bahas lagi. Sehingga amalannya sesuai dengan waktu-waktu yang kita iringi. Bulan Sya'ban bukan sekadar penanda waktu, tapi jembatan menuju Ramadan. Jika kita ingin Ramadan lebih bermakna, maka Sya'ban adalah tempat mempersiapkan diri. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan dengan ikhlas, bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Mari manfaatkan bulan Sya'ban untuk memperbaiki sholat, memperbanyak zikir, dan melunakkan hati. Semoga Allah menerima setiap usaha kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menuntun kita menuju jalan pulang yang diridhoi olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.